Oke, pengertian K3L silahkan dibacakan. Siapa yang mau bacakan filosofinya? Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil kaya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Oke, jadi cara filosofi itu K3L itu merupakan satu pemikiran dan upaya ya, pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik itu jasmani maupun Rohani, rohani ya. Jadi nggak cuma sehat secara fisik tapi mental, kemudian rohaninya itu juga sehat. Percuma kalian dapat sehat fisiknya, tapi kalian dapat tekanan dari mandor dan lain sebagainya, itu berarti rohaninya kalian tidak sehat. Itu berarti tidak menerapkan K3L dengan baik. Nah, kemudian secara keilmuan, silakan ada yang bacakan. sorry, Semua ilmu, ayo, mana? Kok kecil banget suaranya. Ayo, baca, baca, baca. Satu, dua, tiga. Keilmuannya, semua Semua ilmu. ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Oke, jadi semua keilmuan ya, semua ilmu, mau ilmu apapun itu, dan penerapannya. Yang intinya untuk apa? Untuk Mencegah terjadinya mencegah kecelakaan. terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Oke. lingkungan. K3L, silakan. Siapa yang mau baca? K3L Ketiga L adalah adalah tingkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Ketiga L merupakan bagian dan Pengembangan pengembangan dari dari ketiga. K3. terus. Penerapan ketiga L menjadikan lingkungan dan lingkungan hidup menjadi aspek yang turut dipertimbangkan. Jika pada awalnya fokus ketiga L melindungi tenaga kerja, ini berkembang ikut memperhatikan dampak lingkungan dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan. Oke, jadi bedanya apa K3L sama K3? Ada yang tahu bedanya? Kalau K3L itu turut memperhatikan faktor Lingkungan. Lingkungan, lingkungan. Oke. Jadi ini pengembangan dari K3 ya. Kalau K3 itu awalnya cuman melindungi tenaga kerja, sekarang L-nya itu berkembang untuk memperhatikan dampak lingkungan, lingkungan. lingkungan. Oke. Coba tadi yang jawab. Oke, lanjut. Lambang K3, ada yang pernah lihat lambang ini, gambar ini? Baru sekarang, Pak. Baru sekarang. Ada yang pernah lihat sebelumnya? Silakan di unmute aja, dijawab. Silakan. Ada yang pernah lihat ini lambang di mana biasanya? Di rompi biasanya Pak. Di rompi. Siapa yang tadi yang jawab? Aryadi. Oke, betul. Apalagi di mana biasanya? Di helm, di helm. Di helm. Boleh. Ada juga. Di mana? Di rumah sakit ada nggak? Pernah? Ada nggak lihat? Oh, ada Pak, ada Pak. Ya. Terus di mana lagi? Tambang ada nggak? Ada, Pak. Nah, ada. Oke, berarti ini kalau mereka yang sudah pakai lambang itu, tandanya mereka sudah mengimplementasikan Tiga L. K3. Oke. Oh, ketiga. Nah, artinya sendiri apa tanda palang? Tanda palang itu yang mana, teman-teman? Tanda palang. Yang Yang tengah. oke, Yang tengah, yang Pak. kayak salib ini ya. Ya, itu. Betul. Itu artinya apa, teman-teman? Bebas dari. Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke. Di Kemudian roda atas. gigi. Roda gigi yang mana? Lingkarannya Pak, luar. Nah, Tingkatannya, luar Pak. ini ya. Ini ya. Ya, Pak. Oke. Ini artinya apa, teman-teman? Bekerja dengan
kesegaran jasmani dan rohani. Oke, kemudian warna putih kita tahu ya sama-sama artinya bersih dan suci. Bersih dan Warna suci. hijau selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian 11 roda gigi, ini ada 11 nih. Kalau dihitung ada 11. Itu artinya apa? Oke, jadi di dalam K3 itu ada 11 bab yang mengatur 11 bab di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, besok kalau masuk ujian bisa ya. Lanjut. Oke, silakan ditonton sejarahnya. Nanti saya tanyakan, yang bisa jawab saya kasih tambahan nilai. Selamat datang didasarkan pada dampak dan hasil yang ditimbulkan. Walaupun perkembangan HSE dikatakan lambat jika dibandingkan dengan perkembangan sistem manajemen lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen psikologi, dan lainnya. Berawal dari 2040 sebelum Masehi, Raja Hammurabi, Raja Babilonia pada saat itu sudah pernah memberlakukan peraturan bangunan dengan nama Peraturan Kode Hammurabi atau The Code of Hammurabi. Beberapa pasal di antaranya, yang pertama apabila Ini mikrofonnya pada di lock ya. Coba mana ya sekarang? Nggak, pada nggak bisa jawab ya jadinya. Nyelek, Pak. Oh, partisipan to unmute. Oke, ini ya. Coba bisa nggak? Sudah unlock? Sudah bisa? Sudah bisa jawab ya? Oke. Kita lanjutkan lagi ya videonya. Ngelek ini, Pak. Ngelek, Pak. Ngelek-ngelek. Ya, udah. membuat bangunan dan bangunan tersebut menimbulkan korban jiwa, maka pembuat bangunan tersebut harus dihukum mati. Selanjutnya masuk pada Masih ngelek-ngelek nggak tadi videonya? Udah, Pak, udah normal. tahun 400 sebelum Masehi. Hippocrates, ahli fisika dari Yunani yang disebut-sebut Aing, ngelek sebagai lagi, bapak tuh. pengobatan, juga pernah memberikan panduan perawatan cedera di kepala yang disebabkan kecelakaan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Saat berusaha menangani tetanus dan membantu memeriksa wabah di sekitar Athena. Selanjutnya sudah masuk tahun Masehi 1556 Masehi. Penerbitan buku yang ditulis oleh Dr. Agricola tentang tambang logam yang menimbulkan penyakit terhadap buruh tambang. Masuk pada tahun 1567 Masehi. Penambangan, penerbitan risalah yang dibuat oleh Dr. Paracelsus tentang penyakit-penyakit pada pekerja penambangan dan peleburan. Pada tahun 1700 Masehi, Bernardino Ramazzini, terkenal sebagai bapak kedokteran industrial, mempublikasikan buku pertamanya dalam penyakit akibat kerja, De Morbis Artificium Diatriba, penyakit-penyakit pada pekerja. Pada 1802 Masehi, ketetapan pemeliharaan kesehatan dan moral pekerja, magang, dan pekerja lainnya di pabrik pemintalan kapas di Inggris. Nah, ketetapan pertama ini dalam program kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di Inggris sudah ada mulai ketetapan dan peraturan. Pada tahun 1864 Masehi, peraturan keselamatan kerja di tambang Pennsylvania diterapkan. Nah, sudah ada peraturan keselamatan pada tambang-tambang. 1896 Masehi, National Fire Protection Association (NFPA) didirikan di Amerika Serikat untuk mencegah kebakaran serta membuat standar. Jadi sudah ada penanggulangan kebakaran pada tahun 1896 Masehi. Selanjutnya 1914 Masehi, US Public Health Service didirikan oleh Kantor Higien, Industri, dan Sanitasi. Organisasi ini mengganti namanya di tahun 1971 menjadi National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1918,
pendirian American Standard Association yang berhasil menerbitkan banyak standar sukarela. Beberapa di antaranya menjadikan hukum positif. Saat ini lebih terkenal dengan nama American National Standardization Institute (ANSI). Pada 1930, baru pada dasawarsa ketiga di abad 20, peraturan tentang kesehatan keselamatan kerja mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini kita sudah mulai masuk di Indonesia. Beberapa peraturan di antaranya yang artinya aturan ini membahas tentang pembatasan pekerja wanita dan anak-anak pada malam hari, mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Yang kedua, peraturan ini membahas tentang pekerjaan anak-anak dan orang muda di kapal yang sudah mulai diberlakukan sejak 1 Maret 1926. Pada 1942, C.E. Gordon Smith memformulasikan sebuah konsep epidemiologi yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk pencegahan kecelakaan. De Haven menjelaskan bahwa struktur tempat kerja sebagai penyebab utama dari kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian. Pada 1948 Masehi, setelah kemerdekaan pula yang pertama-tama menjadi perhatian pemerintah adalah masalah kesehatan kerja. Sewaktu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dan masih beribu kota di Yogyakarta, pada tanggal 20 April 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja. Pada tahun 1950 Masehi, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1950 yang diberlakukan aturan kerja, istirahat, dan mengasuh, serta mengatur tata cara pengusaha untuk dapat mengadakan penyimpangan dari waktu kerja. Lanjut, pada tahun 1954 Masehi, keputusan tambang dan penggalian diberlakukan di Inggris. Ini membuat tanggung jawab keselamatan berada pada manajer pertambangan. Nah, sudah mulai diketatkan dan ada penanggung jawab keselamatan pada tahun 1954. Pada 1970, diterbitkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 di Indonesia. Ini sebagai landasan kita sampai sekarang bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja yang paling tua itu 1970 dan sudah mengatur hampir keseluruhan tentang tenaga kerja. Oke, sudah semua? Silakan, saya kasih pertanyaan, kalian tulis saja di kolom chat obrolan. Nanti yang betul dapat nilai. Oke, yang pertama, tahun berapa mulai ada pertama kali inisiasi bahwa keselamatan itu hal yang penting? Pada saat Raja Hammurabi itu tahun berapa? Silakan tulis di kolom chat. Sebelum Masehi, itu masih sebelum Masehi. Juga ada yang benar nggak? Masih salah. Apa Pak, ulang pertanyaannya Pak? Tahun berapa pertama kali inisiasi keselamatan itu diperhatikan? Itu masih zaman Raja ya, Raja Hammurabi. Itu tahun berapa? Sebelum Masehi, masih sebelum Masehi. Depannya 2. Depannya 2. 20 berapa? Ya kan, hitungan 10 nanti saya lihat di kolom chat, yang betul saya kasih nilai. 1, 2, Berapa, Pak? 3, Apa tadi soalnya Pak? Ulang terus, Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, jangan ketik lagi, stop sampai di Aris nih. Oke, jangan ketik lagi. Oke, masih belum ada yang benar. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Tahun berapa buku
tentang pekerja buruh tambang logam itu yang diciptakan oleh Dr. Agricolus itu dibuka. Ulang Pak. Ulang Pak, patah-patah. Ya, sebentar. Patah-patah, Pak. Sekarang masih patah-patah. Masih. Udah normal Pak, udah normal Pak. Oke. Normal, Pak. Tahun berapa buku yang ditulis oleh Dr. Agricolus, yaitu buku tentang buruh tambang logam, itu dibuat tahun berapa? 10 detik dari sekarang. Buku tambang logam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dah stop. Oke, belum ada yang benar. Pertanyaan ketiga. Tahun berapa ketetapan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan peraturan tentang itu yang dibuat di Inggris pertama kali tahun berapa? Depannya 18. Depannya 1800 berapa? 1890. Coba tulis, silakan tulis. Hitungannya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Woi, stop. Oke. Jawabannya 1802 Masehi. Belum ada yang benar lagi. Pertanyaan selanjutnya. Tahun berapa? Tahun berapa peraturan tentang keselamatan kerja pertama kali masuk ke Indonesia? Saat itu masih namanya Hindia Belanda. Silakan, 10 detik. Peraturan apa tadi, Pak? Kenapa? Peraturan apa tadi? Peraturan keselamatan pertama kali masuk di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. Namanya masih Hindia Belanda saat itu. 1 Maret 19. Ayo, belum ada yang betul. Belum ada yang betul. 1970. Belum ada yang betul. Ada yang hampir betul. Ada yang hampir betul. 1970 Pak. Bukan. 20 April. Bukan. Ayo. Ada lagi? Terus. Tadi apa Pak pertanyaannya? Pertama kali apa peraturan tentang keselamatan diterapkan di Indonesia masih Hindia Belanda saat itu namanya. 1972. Jawaban yang benar apa, Pak? Oke, saya jawaban yang benar 1930 Masehi. Oke, kemudian penetapan masalah kesehatan kerja Undang-Undang Nomor 12 tahun berapa? Benar, Pak. Kenapa? Undang-Undang Nomor 12 tentang masalah kesehatan kerja itu tahun berapa? Silakan. Ulang pertanyaannya, Pak. Undang-Undang Nomor 12 tentang masalah kesehatan kerja itu tahun berapa? Aris hampir benar. Yang pertama ini Aris hampir benar. 19, depannya 19. 1970 Pak. Salah, 1970 belum. Itu yang terakhir 1970 tuh. 1990. Anissa hampir benar. Anissa Nurailia hampir benar. 1947 Pak. 1947 Pak. Hampir benar. 1947 hampir benar. 1945, Pak. 1948. Tadi 19 berapa tadi? 70 hampir benar tadi. 80, Pak. Tulis. 1947 tadi hampir benar. 1947. 1948. Tulis. Ya, Pak. Oke, udah ada yang benar. Ayo. Siapa lagi? Hitungan mundur. 1948. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, cukup. Yang benar Arda Saputra.
Wah, anjir. Anjir. Ariel, Ih. Ariel, Aldi, Jalaluddin. Aida, Cim. Ariel salah. Aldi Jalaluddin, Arya Dwi. Andi Firmansyah. 148. Itu 48 kan? Arya Hadinata. Oh ya, ini anak Duan. Dan Google mereka itu, Pak. Ya, no. Nggak apa-apa. Oh, kawan. Oke, Nggak apa, dia sekarang tebak-nebak. pertanyaan selanjutnya. Yuk, dengarkan. Ya, lanjut Peraturan pemerintah nomor 3 itu tahun berapa? Peraturan pemerintah nomor 3 tentang keselamatan kesehatan. Hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum 1970 belum. Sebelum 1970. 1892, Pak. Sudah tahun 1900. Peraturan pemerintah nomor 3 tentang keselamatan kerja. 570. 1900 sekian. 1900 sekian. Oke. 5, 6, 1000 7. 1970. Salah, belum sampai 70. 8. Andi Firmansyah hampir benar. Wis. 8. Oke, udah ada yang benar. Oke, saya hitung 3 detik. 1, 2, Hoki-hokian ini anjing. 3. Stop. Oke. Yang benar itu Andi Pangerang. Anjir. Terus Muhammad Sultan. 90. Anissa Nuralia. Iya sih. Terus Andika Juniarta. Nge-lag di sini, Pak. Patah bagaimana? Patah-patah, Pak. Oke, udah cukup. Oke, lanjut ya. Kita. Ya, lanjut, Pak. Oke, ini jadi terakhir itu yang sampai sekarang masih digunakan dan telah mengandung berbagai peraturan tentang keselamatan kerja itu sampai sekarang masih jadi patokan itu Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 70. Peraturan pertama yang disahkan ya, yang paling sampai sekarang masih berlanjut. Oke. Dasar hukumnya itu Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya kerja di tempat itu. Oke. Kemudian Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen K3 atau biasa disebut SMK 3, itu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan perusahaan yang mengandung potensi bahaya itu wajib melakukan sistem manajemen K3. Oke. Jadi kalau di perusahaan itu sudah lebih dari 100 pekerja, kalau belum menerapkan SMK 3 itu nanti bisa kena hukum. Atau yang kurang dari 100 tenaga kerja tapi mengandung potensi bahaya. Contohnya apa?
perusahaan yang kurang dari 100 tapi 100 pekerja tapi itu bahaya banget tempatnya. Contohnya apa? LN Pak. Apa? PLN bisa, tapi PLN Pertambangan, lebih Pak. dari 100 biasanya, pertambangan juga lebih dari 100. Oh iya Pak. Pertambangan. Lebih dari 100 biasanya. Kuli Pak, kuli. Beli. Oke, biasanya kayak perusahaan cairan kimia gitu ya. Oh Itu iya, kan Cita. Kerja bahaya. pertambangan, Kalau Pak. itu sedikit tapi kan bahaya ya. Iya, Pak. Bisa Batu bara, Pak. menyebabkan limbah lingkungan, kemudian kalau salah tercampur bisa meledak dan lain sebagainya. Oke. Terus Kerja yang batu. ketiga, Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan. Oke. Tujuan K3 silakan dibacakan. Yang nomor 1, Tempat kerja. tujuan K3 dibacakan. Melindungi dan Menjamin Menjamin keselamatan setiap kerja. orang lain di tempat kerja. oke, yang kedua, Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. oke, nomor 3, Kesejahteraan dan personal oke, nomor 4, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan kepada penelitiannya efisien dan daya. daya, sebentar, dayanya salah nih. Dan daya apa? Daya ekonomi Produktivitas Daya faktor produktivitas manusia dalam faktor produksi. manusia dalam produksi. Oke. produksi. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa sih? Ya, kita ada hukum itu pasti ada tempatnya ya. Kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini, itu ruang lingkupnya yaitu segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selama itu masih di bawah wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, maka peraturan tentang K3 itu mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. 1970. Oke. Oke, insiden, silakan dibacakan pengertiannya. Kejadian Yang berkaitan dengan kerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, PHK, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi. Masuk insiden dalam keadaan darurat. Terus kecelakaan kerja, Insiden yang menyebabkan cedera akibat penyakit kerja, akibat kerja ataupun ataupun kefatalan. kefatalan. Kemudian nirmis atau hampir celaka, silakan dibacakan. Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Oke, dengar ya teman-teman. Jadi intinya yang namanya insiden itu adalah kejadiannya. Jadi belum sampai cedera, belum sampai terjadi kecelakaan. Insiden itu namanya kejadiannya. Misalnya mobil remblong. Mobil remblong itu namanya insiden. Insidennya itu remblong. Ketika dia sudah menabrak orang sampai tertabrak orangnya, itu berarti sudah masuk kecelakaan kerja. Oke, itu sudah namanya masuk kecelakaan. Kalau orangnya berhasil menghindar sehingga tidak terjadi kecelakaan, maka namanya nirmis atau hampir kecelakaan. Oke, paham nggak di sini perbedaannya? Paham, Oke, Pak. insiden itu apanya tadi? Insiden Kejadian, Pak. kejadiannya. Oke, kalau kecelakaan kerja, insiden yang telah Terjadi. terjadi menyebabkan terjadi cedera, penyakit akibat ataupun PHK. kefatalan. Kalau nirmis itu Insiden yang yang tidak menyebabkan cedera. Oke, paham ya teman-teman? Ya, paham. Oke. Ini ya, kecelakaan kerja nih, kecelakaan kerja, udah sampai jatuh orangnya,
itu berarti namanya udah kecelakaan kerja. Kalau yang near miss, ada insiden, ini rem blong ya, tapi orangnya berhasil selamat, itu namanya near miss, bukan kecelakaan. Oke. Udah, Rawi. Faktor penyebabnya. Yang pertama ada apa ini faktor penyebabnya? Proses tenaga kerja. Tenaga kerja. kerja. Tenaga kerja itu siapa? Kita. Pekerja. Oke, kalian. Pekerja. Kalian ya. Manusia, pokoknya itu tenaga kerja. Kemudian bahan. Bahan itu apa contohnya? Materialnya, Pak. Material. Terus apa lagi? Kayak pasir, batu, Pasir, batu, Men. semen, kayu, Kendaraan. Oke, itu namanya bahan ya. ya, Kemudian yang ketiga apa? Faktor penyebab yang ketiga? alatnya, Alat. Contohnya apa alat? Ekskavator. Ekskavator, apa lagi? palu, Palu, apa lagi? Cangkul. Cangkul, apa lagi? Dump truck. Dump truck, apa lagi? Truk molen. APD. Truk molen. Oke, Kerbar. itu namanya alat ya. Paham ya? Perbedaan tenaga kerja, bahan dan alat, tahu ya perbedaannya ya. Oke. Udah saling kelek dari. Aduh kacamata dikit. Suara saya jelas nggak? Teman-teman. Siap Pak Pahan. Jelas Suara saya jelas nggak suara saya? Siap jelas Pak. Oke. Jadi kalau tenaga kerja nih, misalnya Arya Hadinata nih, kan pekerja misalnya, ya kan? Terus mengaduk semen atau memasang batu bata gitu ya misalnya ya, memasang batu bata. Itu nanti faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan itu yaitu kesehatannya. Karena kenapa? Coba. Oh. Bisa terhirup apa namanya debu-debunya gitu ya. Terhirup debu-debunya mempengaruhi kesehatannya. Nah, kalau bahan dan alat itu yang terpengaruh itu adalah lingkungan. Contohnya misalnya semen, sisa semen habis dipakai untuk dipakai truk molen, terus sisanya dibuang gitu aja. Nah, itu kan jadi limbah lingkungan, ya kan? Ya, pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan. Kemudian kalau alat sama tenaga kerja itu faktor yang berbahaya apa? Molen. Polusi alat Keselamatan kerja. Contohnya dump truck. Terus ada dump truck, di depannya ada tenaga kerja. Yang terjadi apa kalau terjadi kecelakaan? Terlindas. Nah, keselamatannya kan terancam. Jadi kalau tenaga kerja berkaitan dengan bahan, kontak dengan bahan, maka yang beresiko itu kesehatannya. Kalau bahan kontak dengan alat, yang beresiko itu lingkungannya. Kalau alat berkontak dengan tenaga kerja, yang beresiko itu keselamatan. Oke, paham ya? Sini. Paham. Nanti kalau masuk ujian bisa ya. Nah, ini faktor-faktor penyebab kecelakaan lainnya di bidang keilmuan. Biologi ini ada apa aja, teman-teman? Bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Oke. Kalau kimia apa aja? Material, cairan, gas, uap, racun. Meledak atau terbakar, iritasi, tropis. Oke. Kemudian kalau bidang fisik atau mekanik apa aja faktor penyebabnya? Konstruksi, mesin alat, kendaraan, alat berat. tekanan, Kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Oke. Itu kalau keilmuan biomekanik apa aja? gerakan berulang, posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja, Oke. Kalau keilmuan psikologi psikologi, apa aja faktor sosial, penyebabnya? stres, kekerasan, pelecehan, lingkungan, emosi negatif.
Oke, itu faktor-faktor penyebab kecelakaan di bidang keuangan ya. Oke, selanjutnya piramida kecelakaan kerja. Jadi ini menurut studi ya, itu biasanya kalau di dalam satu tolong di mute ya yang berisik itu biar teman-teman semua. Oke, di dalam satu kecelakaan fatal atau kematian itu kalau diinvestigasi pasti atau mostly atau kebanyakan itu di dalamnya ada 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Nah, dari 10 kecelakaan ringan sebelumnya kalau diinvestigasi lebih jauh lagi itu ada 30 insiden yang menyebabkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Dari 30 kejadian tersebut biasanya ada 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Nah, dari 600 ini biasanya ada 20.000 kejadian tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Nah, jadi kita bisa lihat ketika kita mengabaikan tentang kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman, maka lama-lama itu bisa mengakibatkan kecelakaan atau kematian. Oke, paham ya? Nah, ini teori efek domino H.W. Heinrich yang menemukan ya. Itu dalam menganalisa sebuah penyebab kecelakaan kerja, kita bisa melihat dari penyebab dasarnya apa, penyebab tidak langsungnya apa, penyebab langsungnya apa, kecelakaan kerjanya terkait apa, dan kerugiannya apa, gitu. Oke. Nah, penyebab dasar silakan dibacakan. Nomor 1. Prosedur atau aturan. Oke, nomor 2. Kurangnya sarana. Ketiga, kurangnya kesadaran. Yang keempat, kurangnya Kekurangannya. kepatuhan. Kemudian penyebab tidak langsung. Penyebab 1 apa? Faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Kemudian penyebab langsungnya terus aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerja Kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi. Kerugian yang ditimbulkan apa aja? Saudara. Nomor 2. Alat kerusakan atau alat. Terus yang ketiga, material atau bahan. bahan. Cemar, rusak, produk gagal. Nomor 4, lingkungan tercemar, rusak, bencana alam. Oke. Nah, jadi kalau ingin mengetahui penyebab kecelakaan kerja, itu kita bisa melihat teori efek domino. Pasti di setiap kerugian atau manusia cedera, meninggal, cacat, atau mesinnya rusak, itu kalau kita telusuri lebih jauh, itu pasti ada penyebab dasarnya. Apakah itu kurangnya prosedur, apa kurang sarana, apa orangnya itu kurang kesadaran, atau kurang kepatuhan, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Kita analisa sama-sama.
Oke, itu tadi apa videonya? Tentang apa? Tentang Nermis, Pak. Kenapa? Nermis. Nirmis. Oke. Siapa tadi yang jawab itu? Nermis. Siapa tadi yang Ya. bilang Nirmis gitu? Adi Saputra, Pak. Enggak, Pak. Yang mana tadi yang bilang Nirmis itu? Saya Coba. Pak Rizky Pak. Ardian Saputra. Saputra, Pak. Ardian Saputra ini atau Ardian Saputra? Pak. Oke, tadi Nirmis ya. Ya, Pak. Oke, tapi akhirnya seberuntung-beruntungnya dia juga kena juga kan, kecelakaan juga kan akhirnya. Kena apa tadi? Gas beracun ya. Oke. Nah, jadi bagaimanapun kita menghindari atau beruntung, kita merasa beruntung bahwa kita nggak kena kecelakaan kerja, kalian sembrono, tapi in the end kalian kalau tetap melakukan kecerobohan itu, kalian bakalan kena kecelakaan juga. Harus hati-hati, makanya jangan menyepelekan setiap tindakan. Oke, terus kita lanjut ke analisa ini, yuk sama-sama. Oke, itu tadi apa? Anunya? Nermis. Kejadiannya kenapa tadi itu? Kecelakaan Jatuh kerja. Jatuh dari Itu dari tangga. tangga. Oke. Kecelakaan kerja itu, Pak. Oke, kecelakaan kerja ya. Kerugiannya apa? Kerugiannya kira-kira? Kakinya Diri sendiri. Patah kaki, Yang patah mana? tangan. Ini kerugiannya yang 1, 2, 3, atau 4? satu. Satu, Pak, satu. Ya. Satu, Pak, Oke. satu. Terus kita analisa kalau udah kerugiannya, kita analisa coba kita lihat penyebab dasarnya. Oke, kira-kira penyebab dasarnya apa? Itu tadi. Kurangnya Pak. Hanya saranan. Kurangnya apa? Kurangnya sarana. Oke, boleh. Kemudian apa lagi? Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Oke. Kurangnya prosedur dan aturan. Oke, bisa Karena juga kurangnya kurang kepatuhan kepatuhan. ya. Siapa tahu udah disuruh Karena tapi nggak kelalaian. boleh. Oke. Kemudian Sesuai penyebab tidak prosedur langsungnya keselamatannya, apakah Pak. faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Pekerjaan. Faktor pekerja. Pekerjaan. Karena dia melakukan pekerjaan itu ya. Oke, kemudian penyebab langsungnya apakah tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerjanya kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Bahaya. Kontak dengan bahaya. Oke. Itu paham ya? Siap. Coba kita analisa lagi ya video lainnya. Yuk. Bengkak. Selamat jumpa. Oke. Kita lihat tadi kejadiannya apa? Kejadiannya, teman-teman. Kesulitan apa? Ke timpa Tanah. Simpatan
material. Tertimbun. Ya, tertimbun material, ketimpa atau tertimbun ya. Tertimbun. Oke, terus kita cek penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya kira-kira apa? Kesadarannya. Kurangnya kesadaran. Kemudian apa lagi? Kerobohan. Kurangnya kepatuhan. kepatuhan. Oke. Selanjutnya penyebab tidak langsungnya apa? Faktor pribadi. Faktor pribadi. Ya. Dia kan tidak melakukan pekerjaan, dia Nah, malah teleponan kan, Bapak. dia teleponan pribadi. Oke, kemudian penyebab langsungnya apakah tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman. Oke, kemudian kecelakaan kerjanya apa kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Dengan bahaya. Kerugiannya apa? Kerugiannya Kematian. manusia Kematiin. kematian. Oke, bagus. Dah mulai bisa ya. Oke, sekali lagi terakhir. Mati mau. Oke, apa aja apa kejadiannya tadi, teman-teman? Kebakaran. 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 Oke. Kebakaran. Kebakaran. Oke, kemudian kita lihat penyebab dasarnya apa kira-kira? Listrik Kesadaran. Kurangan kurangan kesadaran. kesadaran, kekurangan kesadaran, kepatuhan, kurangnya Kepatuhan. penyebab tidak langsungnya apa? lalai, Faktor pribadi. Faktor pribadi. pribadi. Kemudian penyebab langsungnya lalai, Tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman. tindakan tidak aman menyebabkan kondisi tidak aman, aman. Oke, kemudian kecelakaan kerjanya kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi? Kegagalan Ya, kegagalan fungsi. Ya, kontak dengan bahaya anjingnya ya. Oke, bolehlah. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya mesin atau alat rusak. Mesin atau alat kerusakan. Oke. Paham ya? Kerusakan teman-teman? mesin. paham, Pak. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kalau ini jangan ada yang keluar ya, nanti habis ini soalnya saya masukkan absensinya. iya Pak. Oke. Siapa? Jadi nih, kerugian kecelakaan kerjanya itu seperti teori gunung es. Jadi teori gunung es itu apa sih? Kalau kita lihat gunung es itu dari atas permukaan laut itu cuman kecil gitu nongolnya. Tapi di bawahnya itu ada es besar sekali. Itu namanya teori gunung es. Nah, kaitannya dengan kerugian kecelakaan kerja, itu biaya langsung yang terlihat itu mungkin sedikit kalau ada kecelakaan kerja. Misal, bayar kompensasi korban jiwa atau
biaya pengobatan gitu ya. Nah, tapi yang tidak terlihat secara langsung atau biaya tidak langsungnya itu ada kerusakan bangunan yang terjadi, alat dan mesin juga rusak, misalnya, terus kerusakan produk, terus terhentinya produksi, gitu, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, gitu, waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu yang hilang dan seterusnya. Itu, jadi kalian harus concern atau wajib untuk selalu memperhatikan keselamatan kerja kalian. Karena bukan hanya itu merugikan kalian, tapi juga merugikan perusahaan. Perusahaan juga, Pak. Ya. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerjanya yaitu yang pertama identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Kedua, pembinaan dan pengawasan. Ya. Nih, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman itu harus dipantau ya. Kemudian dibina dan dilakukan pengawasan pakai pelatihan, konseling, pengembangan sumber daya dan pembuatan sistem manajemen. Oke, buat prosedur dan aturan yang benar. Kemudian disediain sarana dan prasarana, terus penghargaan dan sanksi yang melakukan keterobohan disanksi, yang melakukan sesuai aturan itu diberi penghargaan. Oke. Nah, resiko K3 sendiri itu resiko itu pengertiannya potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Nah, kita bisa analisa resiko ini dengan seperti ini, buat diagram seperti ini. Misalnya, coba sebutkan satu contoh kecelakaan kerja. Kecelakaan apa misalnya? Jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Oke, jatuh dari tangga saat pasang ya misalnya pasang tembok. Pasang tembok. Oke. Pasang tembok. Oke, itu frekuensinya biasanya itu sering kejadian atau jarang atau sedang? Sedang ya. Oke, sedang. Oke. Kemudian keparahannya kalau jatuh dari tangga itu apakah keparahannya ringan, sedang, berat atau sangat berat? Sedang. Tergantung tingginya ya, tergantung tingginya ya. Gantung ya, Pak. Oke, kita ambil tengah-tengah aja, sedang ya. Keparahannya. Oke, ini sedang dengan sedang berarti resikonya adalah Sedang. resikonya sedang. Kalau resikonya sedang, maka perlu tindakan langsung. Kalau resikonya rendah, maka perlu aturan atau prosedur. Kalau resikonya tinggi, maka perlu perencanaan pengendalian. Kalau ekstrim, maka perlu perhatian manajemen atas. Nah, ini ya pengendalian resiko ya. Kalau masih ringan itu mungkin berada di tingkat ini. Kita harus menyediakan lagi alat pelindung diri, kemudian memperbaiki prosedur dan lain sebagainya. Kemudian kalau resikonya sedang, maka itu harus dirancang ulang, entah itu modifikasi alatnya, entah itu tangganya dibenarkan lagi, diperbaiki gitu ya, lebih safety lagi tangganya. Nah, kalau tinggi itu mungkin harus disubstitusi atau diganti. Mungkin nggak boleh pakai nggak boleh pakai tangga, mungkin harus pakai scaffolding mungkin gitu ya. Nah, itu kalau udah tinggi, resikonya tinggi itu kayak gitu. Kalau ekstrim maka harus dieliminasi atau pembahasan lebih lanjut oleh manajemen. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim, terlalu sering kejadian itu berlangsung dan keparahannya tinggi, misalnya sampai meninggal, setiap bulan ada yang meninggal di tempat kerja itu, maka proses itu harus dieliminasi atau harus dibahas lebih lanjut oleh manajemen. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Oke, selanjutnya silahkan ditonton ini sebagai tugas kalian. Ada 5 kejadian. Silahkan ditulis kejadiannya apa dan nanti dianalisa seperti yang kita analisa tadi.
siapa? Yo, iya. Apa? Woi, Bang. Hancur. Spiderman. Spiderman. Oke, sudah ngelihat videonya? Sudah. Belum. Belum. Siapa yang belum tadi itu? Arda, Pak, Arda. Oke, nanti lihat di YouTube aja, nanti saya upload di YouTube kelas kalian. Oke. Oke, jadi tugas yang pertama, kalian membuat ringkasan tentang dasar K3L. Oke. Kemudian yang kedua yaitu buat contoh 5 kejadian kecelakaan kerja dan analisanya. Tadi ya, kecelakaan kerjanya yang tadi itu. Disebutkan apa kejadiannya, apa nama kejadiannya. Kemudian analisa apa tadi efek dominonya, penyebab dasarnya apa, kemudian penyebab langsung apa, dan seterusnya sampai kerugiannya apa. Iya, Pak. Nah, kemudian kalian buat resiko K3-nya apakah ringan, sedang, atau tinggi. Ya, pakai diagram yang tadi itu. Dan solusinya apa? Apakah harus dibuat aturan prosedur diperbarui aturannya, atau harus disubstitusi atau diganti, atau bahkan harus dieliminasi kegiatannya karena kalau ekstrim berarti kita harus eliminasi kan, kayak gitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Pertanyaan sebelumnya? Lumayan. Berorang apa gimana tuh, Pak? Orang ya. Dikumpulkan sekarang tanggal berapa sekarang? 21 berarti dikumpulkan tanggal 28. Minggu depan ya. Ya, Pak. Paling telat minggu depan. Silakan. Atau gimana ini, Pak? Gimana? Silakan yang punya laptop bisa ditulis di Word, bisa diketik di laptop boleh. Kalau yang rusak laptopnya atau nggak bisa pakai laptop gitu, silakan tulis pakai kertas juga nggak apa-apa. Yang penting rapi. Di kertas folio bergaris ya, jangan di kertas kosong. Yes, ya supaya rapi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya di mana, oke? Oke, siapa? Oke, kalau sudah setelah dikumpulkan, nanti ini kan saya kirim link YouTube-nya, saya upload ke YouTube. Kalian absen di sana kalau sudah mengumpulkan di komentar ya. Soalnya saya kadang nggak buka WhatsApp kan, jadi kalau saya lihat di komentar di YouTube, saya tahu siapa aja yang sudah mengumpulkan. Saya cek lagi, oke? Minimal. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, Ariel paham, Pak. benar. Ariel belum paham, Pak. Kalau nggak ada, saya stop. Soalnya. Kenapa?
Sebentar. Ini paket mulai. Kebetulan sampingnya real, Pak. Paket saya habis, Pak. Oke, nih. Ini saya kirim link absensi kedua. Silahkan diisi ya, teman-teman. Yang hadir di sini silahkan diisi. Oke. Ya Pak, ini bisa di print nggak Pak gimana ini nanti Pak? Apa? Nggak usah di print. Anu Bisa aja, di print. soft copy aja ya. Langsung kirim Ya, aja Pak. ke WhatsApp saya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan itu di isi ya absensinya. Ini untuk kampus, absensi yang ini. Kalau absensi tadi untuk saya, yang absensi ini untuk kampus. Oke? Sudah semua? Kalau sudah saya tutup. Ya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Selamat jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan absensinya jangan lupa diisi. Oke. Assalamualaikum Ini nggak bisa warahmatullahi ya, ini Pak. Kenapa? Nggak bisa absennya ini saya. Nggak bisa? Ada yang bisa? Ya kesalahan katanya. Bisa kok. Enggak. Ada yang bisa, ada yang bisa. Ya, apanya Pak? Saya bisa kok. Sudah menjawab katanya, Pak. Ya udah silakan ini nanti di copy dia nih ya, di copy di Jawab yang dari Nah, Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab katanya, Pak. Oh gitu. Coba hubungi pemilik formulir menaruh. Oh sudah menjawab ya. Ya sudah. Nanti saya kirimkan aja di grup ya, yang baru. Oke. Kalau udah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.